Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Amira, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, khair wa'afin. Alhamdulillah. Saya melihat, waduh, wajahnya cerah ya. Alhamdulillah. Coba pagi ini ada enggak quotes yang bisa disampaikan untuk kita bincangkan? Silakan Ananda. Quotes kali ini juga dari buku Abi Lutfi Basari 300 Quotes Islami Boleh. yang berisi amalan yang tampak remeh seperti kepedulian mengambil batu atau kayu, kaca, paku, dan sebagainya yang berserakan di tengah jalan dengan niat agar barang-barang tersebut tidak melukai para pejalan kaki. Ternyata amalan seperti itu akan mendapat pahala dari Allah. Maksudnya gimana ini yang bisa disampaikan kepada kawan-kawannya Ananda, Amira? Jadi maksudnya kadang kan kita meremehkan suatu amalan kebaikan yang mungkin menurut kita itu nggak penting atau ya sepele lah, tapi ternyata itu tuh ada pahalanya di sisi Allah, ada ganjarannya atau bahkan ada balasannya yang lebih baik. Oh gitu ya. Ini berarti ada hadis ya, imatatul adza anit thoriq shadaqatun, gitu ya. Iya. Mengambil sesuatu barang yang mengganggu masyarakat pada umumnya di jalan itu dianggap sedekah. Gimana ini? Maksudnya gimana? Ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Jadi pasti hal-hal remeh sekalipun, meskipun cuma mindahin batu, apalagi kalau diniatin dengan niat yang lebih banyak gitu. Contohnya kayak aku mau mindahin batu ini biar orang-orang yang pergi ke masjid itu kakinya nggak kesandung misalnya kayak gitu. Tergelincir ya. Iya, jadi pahalanya jadi lebih gitu. Karena mempermudah seseorang untuk beribadah. Ya, saya pernah dengar ya, mungkin juga Ananda pernah dengar dari guru-gurunya atau mungkin baca ya gitu. Ada suatu perkataan yang ringan gitu, yaitu kalimat la ilaha illallah, tapi artinya sangat dalam sekali karena ini ada satu keimanan kepada Allah SWT. Itu ibadah yang bisa dikatakan nilainya tinggi sekali. Sedangkan ada amalan yang remeh, ya tadi itu memungut sesuatu barang yang mengganggu di tengah jalanan masyarakat, itu apa saja lah. Jadi bagaimana nih kalau cara mengumpulkan kita mendapatkan pahala yang besar, kemudian kita juga mengamalkan sesuatu yang remeh tapi mempunyai nilai pahala juga. Ada enggak gambaran gitu? Ada satu amalan juga yang ini tuh terlihat remeh ya, tapi juga ganjarannya atau pahalanya itu sangat besar, dan itu gabungan dari dua amal tadi, yaitu membaca la ilaha illallah dan memungut barang yang mengganggu tadi. Tapi ini bukan barang yang mengganggu, tapi kertas-kertas yang jatuh atau barang-barang yang jatuh yang di situ ada nama Allahnya, terus kita angkat kertas tersebut atau kita simpan atau kita meninggikan kalimat itu dengan maksud menghormati, menyimpan benda itu, misalnya kita simpan di dompet kita biar nggak berceceran, atau misalnya sekalian kita bakar dengan niat biar nama Allah itu nggak berceceran atau nggak terinjak kaki manusia gitu ya. Atau bisa juga kayak ditaruh di air sampai hilang gitu. Itu pahalanya sangat-sangat besar meskipun bagi kita itu remeh gitu. Ada mungkin ini tambahan dari Abi ya. Jadi menurut para ulama, kalau kita sedang menemukan batu di jalan atau duri di jalan gitu ya, kita mengambilnya. Nah, begitu kita mengambilnya sekaligus membaca la ilaha illallah. Jadi mengumpulkan dua amalan yang satu remeh, yang satu besar, maka pahalanya sangat berlipat ganda. Gimana? Bisa enggak kira-kira Ananda ya dengan kita semua mengamalkan hal-hal seperti gini, kira-kira bisa enggak dalam keseharian kita? Insya Allah kalau
emang niat gitu, emang punya keinginan dalam hatinya untuk melakukan hal-hal kebaikan meskipun kecil, tapi dari bangun tidur sudah niat, dari sebelum tidur sudah niat, buat besoknya, buat hari ini, buat menjalankan hal-hal kebaikan atau melakukan kebaikan-kebaikan kecil, insya Allah dipermudah selalu sama Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi perhatian bagi umat Islam ya, yang siapapun yang mendengarkan bisa mengamalkannya gitu ya. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.